Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran dari rumah pada kesempatan hari ini, mari kita buka pembelajaran ini dengan kemudian doa sebelum belajar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keriduannya kepada kita sehingga mudah memahami materi yang hari ini kemudian kita pelajari, juga kemudian memberikan kebermanfaatan atas ilmu yang kemudian kita fahami itu baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita buka dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Kemudian sebagai pembiasaan mari kita biasakan juga membaca suratul Fatihah agar kemudian kita bisa lebih baik dalam membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan sama-sama belajar suratul Fatihah yang kita bacakan setiap hari, yang tidak kurang 17 kali dalam sehari, itu bisa lebih baik dan minim kesalahan. Mari kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Shadaqallahul azim. Ya, baik anak-anak, kita akan kemudian melanjutkan pembahasan kita pada materi beriman kepada hari akhir. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan periode hari akhir, maka hari ini kita akan membahas terkait dengan ini yang pertama adalah hakikat beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, menerapkan perilaku mulia sebagai bentuk kita beriman kepada hari akhir. Kemudian yang keempat, diharapkan setelah kita semua menerapkan perilaku mulia secara terus-menerus, membuat kita menjadi pribadi yang taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang kelima, buah daripada semua yang kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku mulia, mudah-mudahan menjadikan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baik, inilah 5 poin yang kemudian akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, kita lanjut ke poin pertama, yakni hakikat beriman kepada hari akhir. Ini ada ayat yang kemudian kita kutip di sini, Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Mari kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau,
dan mereka yakin akan hari kiamat, akan adanya hari kiamat ya. Nah, di sini teman-teman semua kita sedikit belajar tajwid. Nah, pada kesempatan hari ini kita belajar apa yang disebut dengan mad tabi'i. Pada ayat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini ada tanda-tanda merah yang sudah kemudian ditandai ya, huruf-huruf yang bertanda merah yang sudah ditandai. Nah, ini dihukumi mad tabi'i. Ya, mad tabi'i itu disebut juga mad asli yang kemudian ketika dibaca itu panjangnya 2 harkat ya. 2 harkat walladzina. Nah, walladzina atau bisa juga dikatakan satu ayunan ya. Seperti apa mad tabi'i itu kemudian muncul? Yang pertama, ini berlaku ketika huruf hijaiyah dengan harkat fathah, nah ya, ketemu dengan huruf hijaiyah alif ya. Ini seperti contohnya di kata wama. Nah, maknya itu ini fathah kemudian bertemu dengan alif. Kemudian selanjutnya adalah huruf hijaiyah dengan harokat kasroh bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun. Nah, kasroh seperti kata walladzina. Nah, kata zi itu adalah mad tabi'i. Kemudian selanjutnya adalah huruf dhammah yang bertemu dengan huruf waw sukun seperti kata yu'minuna. Nah, kata nu itu adalah mad tabi'i. Kemudian hum yuqinun ya, yu-nya adalah kemudian mad tabi'i juga. Nah, itu mad tabi'i demikian ya, contoh dan penjelasannya. Baik, kemudian kita masuk ke bagaimana tafsir ayat yang tadi dibacakan terkait dengan beriman kepada hari akhir. Nah, ini adalah salah satu tafsir menyebutkan bahwa mengenai firman-Nya yang berbunyi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan artinya mereka membenarkan apa yang engkau Muhammad bawa dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh para rasul sebelum dirimu. Mereka sama sekali tidak membedakan antara para rasul tersebut serta tidak ingkar terhadap apa yang mereka bawa dari Rabb mereka. Jadi begitu penjelasan daripada kalimat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ya, bahwa Nabi Muhammad itu membenarkan apa yang kemudian sudah Allah bawa dan apa yang dibawa oleh Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW ya. Muhammad itu percaya akan kemudian ya kitab-kitab sebelum daripada kitab Al-Quran. Nah, orang yang beriman itu juga begitu, percaya bahwa sebelum daripada Al-Quran ada kitab-kitab yang kemudian diturunkan pada Rasul sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka sama sekali tidak membedakan antara para Rasul tersebut serta tidak ingkar terhadap apa yang mereka bawa dari Rabb mereka ya, dan kemudian tidak mengingkari ya, seperti itu. Percaya, tidak membedakan, juga tidak ingkar. Sedangkan firman-Nya wabil akhirati hum yuqinun, yakni mereka yakin akan adanya hari kebangkitan, kiamat, surga, neraka, perhitungan dan timbangan. Nah, ini digaris bawahi, diwarnai merah, di bold dan diperbesar agar apa? Inilah
penjelasan terkait dengan bahwa hari kiamat itu memang ada, hari akhir itu memang ada, ya. Dalilnya adalah Al-Qur'an tadi. Quran surat Al-Baqarah ayat 4, ya, bahwa ada hari kebangkitan. Minggu kemarin kita sudah bahas bahwa kemudian ada Yaumul Ba'ts, ya, hari dimana kemudian manusia dibangkitkan. Semua manusia yang kemudian sebelumnya sudah meninggal itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua manusia yang kemudian hidup di zaman Nabi Adam, ya, sampai kemudian akhir zaman nanti seperti itu, semuanya dibangkitkan. Bagaimana kalau kemudian ada orang yang misalnya meninggalnya itu di lautan? Allah mudah membangkitkan. Ada orang yang meninggalnya kemudian dibakar. Nah, bagi Allah semuanya mudah untuk kemudian dibangkitkan, seperti itu. Kekuasaan Allah itu tanpa batas. Apa yang kemudian tidak masuk akal itu mampu Allah wujudkan, ya. Akan ada hari kiamat, ya, kehancuran, ya. Sebelum dibangkitkan itu kemudian dihancurkan alam semesta ini, ya. Kemarin ada pertanyaan, ya, bagus sekali di YouTube. Kemarin sudah berkomentar dan memberikan pertanyaan, itu bagus, ya. Mudah-mudahan pertanyaannya dibaca kembali, ya. Komentar yang ada di pertanyaan yang ada di kolom komentar dibaca kembali. Bapak sudah jawab, ya. Apa hikmah, ya, yang bisa kita ambil daripada Allah kemudian menciptakan alam semesta ini, tapi kenapa kemudian dihancurkan? Nah, hikmahnya adalah salah satunya yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa kemudian ketika hari kiamat semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini, manusia, tumbuhan, hewan, ya, dan gunung-gunung, ya, matahari sekalipun kemudian hancur seperti itu. Ini menunjukkan bahwa semua makhluk Allah itu lemah dan terbatas, ya. Lemah, membutuhkan sesuatu yang kemudian jadi sandaran pegangan, ya. Dan terbatas, ada akhirnya, ya. Sehingga seharusnya ketika manusia mengetahui bahwa akan ada hari kiamat, semuanya akan hancur, itu bisa kemudian menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat dan tidak terbatas, ya. Tidak akan hancur. Allah itu azali, ya, bersifat azali, tidak berawal dan tidak berakhir, ya. Nah, itu salah satu hikmahnya, ya. Itu yang nanya bagus sekali, ya. Mudah-mudahan bisa dilihat lagi, ya. Nah, setelah ini juga wajib satu orang bertanya, ya, membuat satu pertanyaan terkait dengan materi yang hari ini disampaikan. Nah, itu tugas pertama, ya. Buat satu pertanyaan di kolom komentar, ya, yang kemudian apa yang tidak difahami atau apa yang kemudian dikira masih kurang dalam pembahasan materi pada hari ini. Kemudian surga dan neraka, ya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa surga dan neraka itu ada, ya. Ada, dan kenikmatan surga itu tidak bisa kemudian dibayangkan seperti apa, ya. Walaupun Allah memberikan gambaran ada sungai di bawahnya dan kemudian ada dipan-dipan dan ada di dalam Al-Quran, tapi tidak akan terimajinasikan oleh pikiran kita, ya. Apa yang kemudian diimajinasikan oleh pikiran kita bukan itu, ya. Begitupun neraka, ya. Neraka itu kemudian minumannya adalah nana, makanannya adalah makanan yang berduri, buah yang berduri, dan seterusnya. Kengeriannya itu, ya, apa yang kita bayangkan terkait dengan kengerian neraka itu belum seberapa, atau ya tidak tergambar oleh pikiran kita. Ketika melihat surga kita akan terkaget-kaget
betapa luar biasa kenikmatan Allah. Sedangkan ketika melihat neraka, kita juga akan terkaget-kaget betapa kemudian betapa mengerikannya azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Hari perhitungan dan timbangan. Jadi orang yang beriman itu mereka percaya akan adanya hari perhitungan dan hari di mana kemudian amal kebaikannya itu ditimbang seperti itu, ya. Nah, ini ya sangat penting sekali bagaimana kemudian dalam setiap amal kebaikan kita, amal kebaikan yang hendak kita lakukan itu, kita meluruskan niat, ya. Di hari perhitungan itu nanti akan kemudian terlihat dengan jelas bagaimana kemudian amal ini diperuntukkan untuk Allah atau bukan. Ketika misalnya kita sholat nih, atau thalabul ilmi, kita belajar nih, ya. Untuk belajar itu adalah salah satu daripada kewajiban, ya, yang Allah bebankan kepada kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kita belajar tapi niatnya bukan karena Allah, maka nanti di hari perhitungan akan terlihat, ya, bahwa ia sholat, ia belajar tapi bukan karena Allah, maka bisa jadi tertolak, ya. Pasti tertolak, ya. Karena niatnya tidak lillahi ta'ala, ya. Kalau misalnya belajar karena kemudian ingin dapat pujian, maka kata Allah, silakan Anda kemudian pergi pada orang yang kemudian Anda ingin dipuji oleh dia. Misalnya kita ingin dipuji oleh orang tua, maka datangi orang tua Anda, minta pahala, minta kebaikan pada orang tua Anda. Wah, ya, pada hari itu akan demikian, ya. Dan setiap amalan, begitupun sholat, puasa, zakat, sodakoh, ya. Ketika kita sodakoh ingin dapat pujian dari orang lain, maka Allah berlepas tangan atas sodakoh yang kemudian kita berikan. Silakan Anda pergi kepada si fulan, kan Anda pengen dapat pujian dari si fulan. Nah, ya. Maka dalam setiap amalan kebaikan kita, ya, ini penting kita senantiasa niatkan lillahi ta'ala, ya, karena syarat ibadah diterima adalah pertama ikhlas, ya, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua ittiba, mencontoh apa yang kemudian baginda Nabi Muhammad SAW sudah ajarkan, seperti itu. Nah, disebut akhirat karena ia ada setelah dunia. Nah, itulah penjelasan terkait dengan tafsir ayat ini. Nah, begitu teman-teman semua terkait dengan ayat ini. Ini seharusnya mampu menguatkan kemudian keimanan kita kepada hari akhir, ya. Nah, terkait dengan hadis juga kemudian ada bagaimana kemudian baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ketika ditanya tentang rukun iman, maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Nah, ini tertera bahwa kemudian memang kita wajib beriman kepada hari kiamat, ya. Bahwa iman itu tidak bukan hanya kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitab, para rasul, tapi juga pada hari kiamat, ya. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada rasulnya, maka kita juga wajib mengimani adanya hari kiamat, ya. Seperti itu. Jadi hakikat beriman kepada hari kiamat itu akan kemudian mendorong kita, memotivasi kita agar kemudian kita tidak merasa selamanya hidup di dunia, ya. Kita tidak kemudian sembarangan ketika berbuat, karena kembali pada tafsiran ayat tadi bahwa akan ada hari perhitungan dan timbangan amal yang pernah kita lakukan ketika di dunia, sehingga kemudian ada balasan kita, kemudian Allah ridhoi atau tidak, hingga kemudian hanya masuk surga, atau sebaliknya Allah murka terhadap kita
sehingga kemudian kita masuk neraka, nauzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada siksa api neraka. Nah, begitu teman-teman semua. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi kedua, yakni hikmah beriman kepada hari akhir ya. Jadi ketika kemudian kita sudah beriman kepada hari akhir, hikmahnya ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, benci kepada kemaksiatan dan kekufuran karena mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat ya. Ketika kita percaya akan adanya hari akhir itu, maka diharapkan ya, ambillah hikmah, pelajaran ya, sehingga kemudian kita membenci kemaksiatan dan kekufuran, karena setiap kemaksiatan dan kekufuran itu akan kemudian mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat ya. Kalau kita bahas pertemuan pertama misalnya terkait dengan beriman kepada hari akhir, itu ada kiamat sugro dan kiamat kubro ya. Kiamat sugro itu bentuknya seperti kemudian gempa bumi ya, banjir dan seterusnya. Beberapa waktu lalu ya, negeri kita ditimpa musibah ya. Apakah itu tsunami ya, ataukah kemudian apa yang terjadi di Palu itu kan sangat mengherankan ya. Ternyata ada saksi mata yang kemudian menyatakan bahwa di wilayah-wilayah yang terkena bencana itu ya, marak kemudian kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bentuknya LGBT ya, apakah itu kemudian bentuknya perzinahan dan seterusnya ya. Itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, menantang Allah Subhanahu wa taala ya. Selama ini kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Tapi ada di antara tengah-tengah kita yang kemudian melakukan demikian, itu menantang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menjamin setiap rezeki hambanya. Tapi ketika ada hambanya yang kemudian melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya, durhaka ya, seperti itu. Sudah diberikan baju, sudah diberikan air susu, sudah diberikan rumah, fasilitas dan seterusnya. Tiba-tiba kemudian pada orang tua kalau ngomong teriak-teriak, bagaimana kemudian orang tua tidak murka ya? Itu orang tua ya, yang kemudian kasihnya tidak, pemberiannya tidak se-full Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang menjamin nafas kita loh, yang menjamin setiap kedip mata kita, yang menjamin setiap sendi ya, yang ada pada tubuh kita. Setiap persendian itu kan Allah yang kemudian mengurusi, kecuali mungkin sendirian ya, itu derita kita ya. Oke, itu intermezzo ya. Ya, ada 360 sendi ya kalau tidak salah yang kemudian ada pada tubuh kita, dan itu luar biasa kan ya. Apa kita pernah kemudian men-setting itu? Nggak pernah ya. Allah yang kemudian memberikan itu kenikmatan yang kemudian Allah berikan. Nah, dengan kemudian kita beriman kepada hari akhir, bahwa nanti itu ada loh di hari akhir itu ya, bahwa kemudian ada pembalasan atas setiap keburukan, kemaksiatan, kekufuran yang dilakukan oleh manusia. Maka kita benci kepada itu ya, karena Allah memang melarang itu, seperti itu ya. Benci kepada kemaksiatan dan kekufuran itu adalah salah satu bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang kedua, hikmahnya adalah memberi kabar gembira untuk yang beriman dan beramal soleh atas balasan kenikmatan yang akan mereka dapatkan. Jadi ketika kemudian Allah mengabarkan ada hari pembalasan, ada hari perhitungan dan timbangan amal setiap perbuatan, ini seharusnya memotivasi ya,
Jadi memberikan kabar gembira, ini memberikan kabar gembira untuk mereka yang beriman dan beramal soleh atas balasan. Jadi nggak sia-sia. Oh, selama ini kemudian kita beramal soleh itu pasti ada balasannya. Ketika ada larangan, Allah melarang meminum khamar, tapi di saat yang lain banyak orang meminum khamar, dia sabar untuk kemudian tidak meminum khamar, maka ini ada kabar gembira bagi siapa yang kemudian di dunia menahan untuk tidak meminum khamar, maka Allah berikan balasan. Ini kabar gembira ya, memberi kabar gembira seperti itu. Bagi orang yang kemudian di dunia puasa ya, tidak pacaran, tidak kemudian mengumbar syahwat ya, tidak berlaku free sex, pergaulan bebas seperti itu dia tahan-tahan seperti itu ketika di dunia. Maka di akhirat ada balasan bagi mereka yang menahan syahwatnya seperti itu, akan Allah balas kenikmatan. Itu kabar gembira. Jadi, di dunia mereka menahan sesuatu karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti Allah berikan balasan yang luar biasa. Sehingga poin ketiga, memberi motivasi agar senantiasa beramal soleh dengan ikhlas. Ini kata ikhlas ini harus kemudian selalu ada dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Ketika melakukan setiap amal perbuatan ya, ikhlas lillahi ta'ala. Tentu ikhlas dalam perbuatan baik ya. Saya ikhlas nih nyontek, itu salah ya. Dalam perbuatan buruk, walaupun ikhlas itu nggak ada jadi pahala ya. Ikhlas mencuri, itu salah ya. Mana ada ya. Seperti itu ya, beramal soleh disertai ikhlas ya. Karena setan itu luar biasa cerdik ya. Ketika kemudian kita beramal soleh, bagaimana cara menggugurkan amal soleh kita? Agar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, agar amal soleh yang kemudian kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian setan mengalihkan niatnya ya. Yang seharusnya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ini justru kemudian mencari ridho yang lain. Maka itu tidak jadi amal soleh, jadi amal salah itu ya. Maka senantiasa kita luruskan niat ketika kemudian melakukan amal yang soleh. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudian beriman kepada hari akhir, ini ada satu hikmah ya, yang mampu kemudian menumbuhkan rasa cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu maha adil, bahwa setiap perbuatan akan diberikan balasan sesuai dengan yang dilakukannya ya. Sehingga kemudian kita makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin taat ya. Karena tahu kalau kita berbuat buruk akan kena azab, akan kena murka, kena azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika kemudian kita taat ya, kita menaati apa yang Allah perintahkan, Allah berikan kemudian kemuliaan, Allah berikan kemudian kenikmatan serta keselamatannya. Maka ini akan menumbuhkan rasa cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu muncul karena kemudian kita terbiasa melakukan aktivitas yang kemudian Allah perintahkan. Kemudian yang terakhir, setidaknya ada 5 ya hikmah yang kita bisa ambil. Yang terakhir adalah mencegah diri dari perbuatan maksiat ya. Karena tadi takut akan azab Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, baik, selanjutnya adalah yang ketiga, menerapkan perilaku mulia. Jadi diharapkan setelah kemudian kita memahami hakikat beriman kepada hari akhir, juga kemudian hikmah beriman kepada hari akhir, maka kita mampu menerapkan perilaku mulia. Apa saja yang kemudian kita harapkan bisa kita terapkan dalam perilaku mulia? Yang pertama adalah menjaga sikap dan ucap agar selalu selaras dengan syariat ya, agar selalu selaras dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ya.
Jadi kemudian setelah kemudian kita percaya akan adanya hari akhir, bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi, dan bukan hanya kemudian memusnahkan kita, membangkitkan kita, tapi ada hari pembalasan, ada hari perhitungan amal, ada hari penimbangan amal, seperti itu. Maka dengan demikian kita mampu menerapkan sikap mulia, yakni menjaga sikap dan ucap agar selaras dengan syariat. Jadi dijaga sikapnya, ucapnya juga dijaga, ya. Hari ini banyak sekali kasus, ya, orang yang akhirnya bermasalah hanya gara-gara salah berucap. Misalnya ada yang kemudian bilang ikan asin, ya. Sampai hari ini ada kasus artis yang hanya gara-gara bilang ikan asin. Nah, bukan gara-gara, ya, karena tadi, ya, salah berucapnya tidak selaras dengan syariat, itu menghina seseorang, sehingga kemudian akhirnya diperkarakan, ya. Ada juga yang salah bersikap, ya. Yang terbaru misalnya, luar biasa, dari awal filmnya sudah kontroversi, akhirnya kemudian tersandunglah, ya, karena kemudian sikapnya, ya, tidak mengindahkan syariat, tidak selaras dengan syariat. Jelas-jelas dalam Islam dilarang pacaran, ini pacaran, ya, lebih dari pacaran, kemudian berduaan di hotel, waduh, luar biasa. Sudahlah melakukan hal yang melanggar syariat, dipublikasikan, ya, seolah-olah itu adalah hal yang keren. Akhirnya hari ini juga di dunia saja ada balasannya. Bagaimana kemudian dinyinyirin sama netizen, ya, dan seterusnya. Di akhirat itu lebih parah lagi, ya. Kalau tidak bertobat, ini bisa memberatkan amal keburukan, ya. Maka ini jadi pelajaran untuk kita semua, bahwa kemudian setiap perbuatan, sikap, dan ucap yang kemudian tidak selaras dengan syariat itu bukan hanya di akhirat nanti dibalas, di dunia juga dibalas, seperti itu. Balasan di dunia mungkin belum seberapa dengan balasan nanti di akhirat. Mungkin hari ini nih katanya sampai stres, ya, karena videonya. Nanti di akhirat kalau nggak taubat, naudzubillahi min dzalik, ya, kan seperti apa azabnya, seperti itu. Dalam sebuah hadis sampaikan bahwa bersentuhannya kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, ya, itu disampaikan lebih baik ditancap paku di kepala daripada kemudian harus bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram, itu bersentuhan kulitnya, ya, dengan syahwat. Nauzubillahi min dzalik, ya. Itu begitu, ya. Nah, ini kalau kita beriman kepada hari akhir, maka kemudian jaga sikap dan ucap kita, ya. Senantiasa ingat bahwa akan ada hari di mana kita mempertanggungjawabkan setiap sikap dan ucap, ya, seperti itu. Bersikap baik, senantiasa baik, berucap senantiasa baik yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berucap pada orang tua, ya, hati-hati, ya, walaupun kemudian mungkin orang tua kita keliru, ya, tapi kita tidak kemudian melukai hatinya ketika kita menasihati beliau, seperti itu. Nah, bersikap yang baik seperti itu. Kalau kemudian ada hal-hal yang tidak disukai seperti itu, jangan kemudian mudah emosional dan seterusnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah menghindari sikap sombong. Ya, hati-hati ini sombong, ya. Sombong itu apa sih? Apakah baju bagus kemudian kita pakai disebut sombong? Apakah menggunakan sepatu bagus, sepatu baru harga 15 juta misalnya, itu dikatakan sombong? Apakah menggunakan mobil, misalnya kita beli mobil misalnya Lamborghini, itu dikatakan sombong?
Nah, sombong itu jadi tidak terlihat dari fisik, teman-teman semua ya. Sombong itu didefinisikan sebagai menolak kebenaran dan merendahkan yang lain. Nah, jadi ini urusan hati nih ya, sombong ini. Dia nggak kelihatan, adanya di dalam hati. Nah, sombong kita ketika bilang sombong jadi bukan penampakan fisik. Kalau ada orang misalnya dia pakai baju yang bagus, harganya misalnya nyampe jutaan, puluhan juta, gimana niatnya? Bisa jadi sombong ketika kemudian diniatkan untuk merendahkan yang lain. Yo, baju orang mah 10 juta misalnya. Yo, sepatu orang mah 15 juta. Nah, ketika kemudian diniatkan untuk merendahkan yang lain, maka itu masuk kategori sombong. Ketika kemudian tidak demikian, niatnya bukan untuk itu, misalnya niatnya adalah untuk menghargai orang yang ada di hadapannya, menggunakan pakaian yang rapi. Oh, ternyata dia punya pakaian yang harganya 10 juta misalnya. Nah, ketika niatnya tidak untuk kemudian merendahkan yang lain, no problem. Beli mobil Lamborghini misalnya, pakai mobil Lamborghini dan seterusnya. Nah, karena sombong itu perkara hati ya. Jadi bagaimana hati, niatnya apa ya, seperti itu. Nah, ini tidak boleh sombong. Kenapa? Karena sombong itu hanya milik Allah ya. Manusia itu nggak boleh sombong. Setan itu, iblis itu kemudian jadi ahli neraka karena satu sifat, yaitu sifat sombong ya. Sikap sombong yang kemudian tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya lebih baik daripada manusia ya. Ketika iblis itu diminta sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersikap sombong. Dia merasa lebih baik daripada manusia. Sehingga kemudian Allah menjadikan iblis sebagai penghuni neraka, seperti itu. Ya, padahal sebelumnya ya, sangat begitu lama iblis itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika merendahkan manusia, merasa lebih baik dari manusia, ana khairu minhum, katanya begitu. Aku lebih baik daripada dia, daripada Adam, seperti itu. Dan Nabi Adam alaihissalam. Nah, maka kemudian itulah yang menjerumuskan setan, iblis, akhirnya jadi penghuni neraka, seperti itu. Karena sifat sombong ini, sikap sombong ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak boleh. Ini selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kemudian merebut selendang Allah, maka berarti mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, senantiasa kita tawadu, kebalikan dari sombong. Senantiasa rendah hati. Bukan rendah diri ya. Hati-hati, bedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Nah, rendah hati ya, senantiasa merasa merasa tidak tidak sombong, seperti itu ya. Senantiasa kemudian rendah hati, tidak kemudian jumawa, tidak sombong, seperti itu. Yang ketiga adalah gemar beramal soleh, enggan beramal salah ya. Karena tadi setiap perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika kemudian ada kesempatan beramal soleh, maka kita ambil secepat mungkin. Ada waktu untuk sholat sunat duha. Ada waktu untuk sholat sunat tahajud. Jadi bukan hanya melaksanakan yang wajib, tapi mengejar juga yang sunnah ya. Sehingga kemudian kita mendapatkan kebaikan dari kesempatan yang Allah berikan. Ini ada kesempatan bantu orang tua. Nah, karena sekarang belajarnya dari rumah, lebih fleksibel daripada belajar di sekolah misalnya. Kalau di sekolah ya harus berangkat ke sekolah, harus nunggu pulang dulu baru bisa kemudian berjumpa dengan orang tua. Sekarang waktu panjang lama di rumah ya, belajarnya dari rumah. Nah, ketika ada orang tua yang kemudian membutuhkan bantuan ya, ketika orang tua kita membutuhkan bantuan, apakah itu memasak, mencuci baju dan seterusnya, kalau memang masih bisa digunakan sembari belajar
sembari mengerjakan tugas, sembari kemudian membantu orang tua, kenapa tidak ya? Misalnya sudah mengerjakan tugas 30 menit sebelum waktunya habis, maka 30 menit itu ya digunakan untuk membantu orang tua. Nah, jadi gemar beramal soleh seperti itu. Jadi ada kesempatan beramal soleh digunakan untuk beramal soleh. Nah, yang enggan beramal salah, karena setiap kemudian kesalahan itu atau kemaksiatan itu akan dimintai pertanggungjawaban ya. Kemudian hidup dengan penuh akhlak, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Nah, ini penting sekali teman-teman semua ya. Salah satu implementasi daripada kita beriman kepada hari akhir itu, kita senantiasa hidup dengan akhlak ya. Ketika ada yang lebih tua, maka kita hormati ya, guru, kakak kelas ya, orang tua sudah jelas ya, saudara yang lebih tua itu kita hormati ya. Nah, menyayangi yang lebih muda, sedangkan pada yang lebih muda kita sayangi ya. Adik kita, kalau kita punya adik, maka disayangi, bukan kemudian dimusuhi ya, malah jadi rival berantem. Wah, bahaya itu ya, seperti itu. Disayangi ya, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya adalah yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Nah, ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang jelas langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa ya. Itu langsung kepada Allah. Nah, ghairu mahdoh ini adalah ibadah-ibadah yang kemudian tidak secara langsung. Bentuknya bisa hablum minan nas ya, membantu orang lain. Kemudian berkata yang jujur ya, seperti itu. Kemudian bersikap adil ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang keenam, semangat bekerja keras, menjauhi sikap malas, karena di dunia itu sementara. Karena tahu bahwa dunia ini sementara, maka senantiasa kemudian berusaha ya, semangat dalam bekerja dan menjauhi sikap malas. Karena tahu dia hidup di dunia itu ada batas waktunya, ada limitnya ya. Jadi tidak kemudian menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ya. Salah satu kenikmatan yang harus kita syukuri adalah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Saat banyak orang itu Allah cabut nyawanya ya. Ketika sudah dicabut nyawanya, apakah bisa kembali ke dunia? Nggak bisa ya. Maka kemudian kita patut bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Maka ayo bekerja keras ya, mewujudkan mimpi-mimpi kita ya, cita-cita kita ya, harapan-harapan kita ya. Jauhi sikap malas. Kenapa? Karena kemudian kita hidup di dunia sementara. Kalau kita bermalas-malasan, maka kerugian yang akan kita dapatkan ya. Rumusnya kan sederhana. Bila kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita disibukkan dengan yang lainnya. Nah, bisa jadi yang lainnya itu adalah keburukan. Ketika kita tidak bekerja keras, kita malah kemudian bersikap malas, maka bisa jadi kita nggak dapat kebaikan, malah kita dapat keburukan di masa depan. Karena kita hari ini adalah pilihan-pilihan kita di masa lalu. Kita yang hari ini pinter, kita yang hari ini bodoh, kita yang hari ini ya begini adanya, seperti itu adalah pilihan kita di masa lalu. Kalau yang hari ini pinter dari yang lain ya, merasa pinter karena mungkin rata-rata temannya kurang pinter, karena pilihan-pilihan di masa lalunya lebih, bisa jadi lebih rajin untuk belajar ya. Jadi berbeda dengan mereka yang hari ini, kalau kita ngerasa aku otak tuh soak ya kalau dipakai mikir ya, nggak ngerti ya pelajaran-pelajaran yang dikasih sama guru, ya itu karena pilihan-pilihan di masa lalunya tidak kemudian memilih yang benar, yang
waktunya belajar malah ngobrol misalnya, malah main handphone misalnya, malah nggak fokus misalnya. Itu pilihan di masa lalunya berefek pada hari ini. Akumulasinya adalah hari ini. Hari ini kita adalah pilihan kita di masa lalu. Sedangkan masa depan kita itu ditentukan dari hari ini. Pilihan-pilihan kita di hari ini itu menentukan bagaimana kita di masa depan. Kalau kita hari ini malas-malasan, maka sama dengan bodoh di masa depan. Ya, gak mau belajar, gak fokus belajar, maka itu sudah dipastikan esok lusa kita gak bisa apa-apa. Tapi kalau hari ini kita semangat belajar, ya bekerja keras, mewujudkan mimpi-mimpi kita, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita akan berbeda dengan kemudian mereka yang bermalas-malasan. Maka teman-teman semua, ayo kita manfaatkan dunia yang sementara ini untuk kemudian kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Oke, baik, selanjutnya adalah menjadi pribadi yang taat syariat, ya. Dengan senantiasa melakukan perilaku mulia yang tadi sudah kita bahas, akan membentuk karakter atau kepribadian yang mulia, ya. Dengan senantiasa taat pada syariat, maka akan melahirkan pribadi yang islami. Pribadi yang Islam inilah pribadi yang kemudian didamba-dambakan oleh setiap orang. Orang tua kita, ya, bapak nih selaku orang tua yang hari ini sudah punya anak, itu sangat kemudian mendambakan anak yang soleh. Ya, sekarang baru punya satu yang laki-laki. Nanti kalau punya perempuan yang solehah juga, ya. Jadi soleh untuk laki-laki, solehah untuk perempuan. Kenapa? Karena anak yang soleh dan solehah, yang punya kepribadian yang islami ini ya, yang akan kemudian menyelamatkan dirinya, juga kemudian orang-orang yang dicintainya. Nah, hari ini kalian selaku kemudian anak harus kemudian mampu mewujudkan itu. Karena kepribadian yang Islam inilah, yang soleh inilah, yang akan kemudian menyelamatkan kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat, ya. Coba kalau ada misalnya kalian katakanlah jadi artis tapi nggak tutup aurat, udahlah itu kemudian pacaran, pergaulan bebas. Oke, kalian dapat piala citra lah, piala apalah, penghargaan, duit melimpah lah, tapi pergaulan kalian kayak gitu misalnya, pergaulan bebas, ya, seks bebas, pacaran sampai kemudian auzubillahi min dzalik, misalnya hamil di luar nikah. Apakah itu membanggakan orang tua? Saya, bapak pribadi, tidak akan bangga ketika punya anak yang seperti itu. Justru itu adalah kegagalan bagi orang tua, baik di dunia maupun lebih jauhnya lagi di akhirat. Kenapa? Karena di dunia saja akan jadi masalah, ya. Jadi cibiran orang, jadi kemudian bulian orang, ya, dan seterusnya. Di akhirat lebih parah lagi, lebih jauh lagi. Orang tua yang membiarkan anaknya kemudian tersesat, itu akan kemudian senantiasa kemudian berbuat salah, anaknya dibiarkan oleh orang tuanya, maka terseret juga orang tuanya, ya, terseret. Maka hari ini kado terbaik bagi orang tua adalah menjadikan diri kita pribadi menjadi anak yang taat pada syariat, ya, pribadi yang taat kepada syariat, sehingga kemudian punya kepribadian yang islami, ya. Maka terapkanlah tadi perilaku mulia yang kemudian sudah kita bahas tadi, ya. Setidaknya itu sebenarnya lebih banyak lagi seperti itu. Hanya mudah-mudahan 5 poin tadi bisa kita terapkan seperti itu. Nah, ketika kita menerapkan itu, kita kemudian jadi pribadi yang taat pada syariat, sehingga kemudian memiliki kepribadian yang islami atau karakter, ya, yang islami seperti itu, maka itu adalah kado terbaik untuk kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Masa sih, coba ya kita lihat ke belakang lagi,
Orang yang senantiasa menjaga sikap dan ucapnya, tidak sombong alias senantiasa tawadu, gemar beramal soleh, menjauhi amal salah, ya, hidup dengan penuh akhlak, ya, menghormati pada yang lebih tua, menyayangi pada yang lebih muda, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak ibadah, baik itu ibadah mahdo ataupun ghairu mahdo, semangat bekerja keras, menjauhi sikap malas, ya. Masa Allah kemudian gak akan mudahkan dunianya? Insya Allah pasti Allah mudahkan jalan dunianya ketika dia punya cita-cita, misalnya jadi perawat, jadi apoteker, jadi dokter, jadi apapun misalnya, Allah mudahkan. Masa orang bekerja keras Allah biarkan begitu saja? Insya Allah kalau kita senantiasa tawakal kepada Allah, kemudian berusaha dengan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cita-citakan insya Allah tercapai, ya. Nah, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Kenapa? Karena kita senantiasa taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, ya. Kalau kita kemudian senantiasa menaati apa yang Allah perintahkan, dunia akhirat kita dapat. Nah, yang terakhir, kalau kemudian kita senantiasa taat kepada syariat, maka insya Allah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ridho Allah itu? Ridho Allah itu adalah puncak daripada kenikmatan. Semua kenikmatan adalah puncaknya ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mau apa? Kuncinya adalah ridho Allah. Ya. Ridho Allah adalah kunci dari kenikmatan-kenikmatan yang lain. Maka senantiasa luruskan niat kita bahwa setiap amal kebaikan kita diniatkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita masuk surga karena Allah ridho. Kita hari ini kemudian nanti 5-10 tahun ke depan jadi apa yang kita impikan, itu juga karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah ayo beribadah dengan senantiasa meluruskan niat bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ayo berusaha sesuai dengan apa yang Allah telah perintahkan dengan senantiasa meluruskan niat bahwa usaha yang kita lakukan adalah hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap usaha kita jadi nilai ibadah, setiap kemudian ibadah kita diterima, setiap kemudian ibadah kita membuat Allah ridho kepada kita. Maka dengan itu, apa sih yang kemudian kita khawatirkan ketika Allah sudah ridho kepada kita? Allah pemilik segalanya, pemilik dunia maupun akhirat, seperti itu. Maka ketika di akhirat pun ridho Allah lah yang kemudian mampu menyelamatkan kita dan menghantarkan kita ke surga. Maka dengan pembahasan inilah teman-teman semua, pembahasan beriman kepada hari akhir, mudah-mudahan semakin kemudian meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan itu mendorong kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melakukan amal kebaikan. Nah, jadi kita harus kemudian senantiasa mengisi setiap waktu kita dengan amal kebaikan, ya. Jangan sampai kemudian waktu berlalu begitu saja, ya. Nah, coba sekarang Bapak kasih tugas nih, ya. Coba ditulis aktivitas selama 24 jam dalam sehari itu apa saja, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Aktivitas real yang kalian lakukan itu apa saja, ya. Itu nanti dikumpulkan Japri, ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan langsung saja Japri ke nomor WhatsApp Bapak, ya. Jadi tugasnya itu, ya. Tadi ada 2, ya. Nah, yang pertama tadi dilihat aja di menit keberapa tuh, ya, tugas pertamanya. Tugas keduanya adalah, ya, membuat catatan selama 24 jam apa aktivitas yang dilakukan. Bangun tidur jam berapa,
beres bangun tidur ngapain, udah itu ngapain sampai tidur lagi, itu sama 24 jam dihabiskan. Nah, nanti kita akan lihat dihabiskan berapa menit, berapa jam untuk beribadah mahdoh untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu istirahat berapa jam, waktu yang kosong berapa jam, dan seterusnya, itu nanti akan ketahuan. Oh, dalam sehari sekian jam. Oh, dalam seminggu nah itu ketahuan ya. Kita sudah kemudian, nah nanti kita kemudian setelah ketahuan, kita bisa kemudian berintrospeksi diri. Oh, selama ini ternyata waktu itu banyaknya untuk media sosial, kurangin lah. Sekarang banyakin baca buku misalnya, sekarang banyakin baca Quran misalnya, dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa memetakan setelah pembelajaran beriman kepada hari akhir ini, kita bisa memetakan nih waktu buat ibadah tuh segini, ditambahin karena selama ini kurang. Nih waktu untuk main tuh kurangin. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu 2 tugasnya. Yang pertama tadi cek di menit keberapa, yang kedua yang ini ya, buat catatan kegiatan selama 24 jam ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ngapain aja. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.